Coba deh bayangin, hamparan sawah hijau yang tiba-tiba berubah jadi deretan pabrik. Atau aliran sungai deras yang sekarang jadi waduk raksasa. Pemandangan kayak gini bukan lagi hal aneh kan? Ini adalah wajah Indonesia sekarang. Tapi, pernah kepikiran nggak sih, di balik semua pembangunan ini ada pertanyaan yang lebih besar. Saat kita sibuk membentuk ulang daratan, sebenarnya bagaimana daratan itu membentuk ulang cara hidup kita? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, jadi kita bakal bahas 5 poin utama. Pertama, kita samain dulu persepsi, apa sih sebetulnya pembangunan wilayah itu? Terus kita lihat gimana infrastruktur jadi pemain utamanya. Lalu kita intip dampaknya ke kota-kota yang makin padat, peran alam yang sering kita lupakan, dan terakhir kita tutup dengan pertanyaan paling penting soal pembangunan yang berkelanjutan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pembangunan wilayah? Nah, kata kuncinya di sini adalah upaya sadar. Jadi, ini bukan perubahan yang puff terjadi gitu aja. Ini adalah serangkaian keputusan, perencanaan, dan tindakan yang disengaja buat mengubah ruang di sekitar kita. Tujuannya satu, supaya kualitas hidup kita jadi lebih baik. Ya, setidaknya itu niat awalnya. Dan efeknya itu, wah, jauh lebih dalam dari yang kelihatan di permukaan. Sebuah jalan tol baru itu bukan cuma aspal dan beton loh, itu adalah jalur ekonomi baru, pemicu naiknya harga tanah, dan pengubah total ritme kehidupan masyarakat di sekitarnya. Jadi yang diubah bukan cuma tanahnya, tapi juga cara hidup orang-orang di atasnya. Terus, apa sih senjata paling ampuh dalam upaya sadar ini? Jawabannya simple, infrastruktur. Coba dah kita lihat transformasi Bendungan Sutami ini. Dulu sungai berantas ngalir bebas, dinamis. Sekarang jadi waduk raksasa yang kita kendalikan sepenuhnya. Ini bukan sekedar membangun, ini benar-benar merekayasa ulang geografi dalam skala yang masif banget. Dan hasilnya, satu tempat yang sama sekarang punya 3 nyawa baru sekaligus. Airnya buat ngalirin sawah-sawah, arusnya muterin turbin buat jadi listrik, pemandangannya malah jadi tempat wisata. Pembangunan ini benar-benar melipat gandakan fungsi ekonomi sebuah wilayah. Atau kita lihat contoh lain yang kontras banget ini di Mojokerto. Sawah hijau, subur, tiba-tiba jadi kawasan industri. Ini bukan cuma soal ganti pemandangan, ini adalah sebuah pilihan besar. Kita menukar aset penghasil pangan dengan aset penghasil barang industri. Ini nunjukin banget gimana prioritas ekonomi kita bergeser dan jejaknya kelihatan langsung di atas tanah. Efeknya itu seringkali kayak domino. Sebuah jalan tol baru, misalnya Trans Jawa, itu ibarat pembuluh darah baru yang super lancar. Manusia dan barang bisa gerak lebih cepat. Akibatnya, di sebagian jalur itu mulai tumbuh kehidupan baru, rest area, kawasan industri, bahkan perumahan dan kota-kota kecil. Jadi intinya, infrastruktur kayak gini tuh bukan cuma nyambungin titik A ke B. Dia itu kayak lagi ngeriset peta ekonomi dan sosial sebuah wilayah. Desa yang tadinya terpencil bisa jadi persimpangan strategis. Aliran uang, kesempatan kerja, dan manusia, semuanya otomatis ngikutin jalur aspal yang baru ini. Nah, semua aliran manusia dan barang ini kan pasti ada muaranya. Dan muara terbesarnya tentu saja kota. Inilah yang bikin kota kita terus dan terus membesar. Coba kita bayangin kota di masa lalu. Paru-parunya masih lega banget. Mayoritas lahannya masih hijau, jadi tempat resapan air, jadi pendingin alami, ruang untuk bernapas masih banyak. Tapi, namanya juga pertumbuhan, pasti butuh tempat. Setiap mall, setiap apartemen, setiap jalan layang baru, itu pasti makan lahan hijau tadi. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi kalau ruang buat napas ini makin lama makin sempit? Dan boom, ini jawabannya. Posisinya kebalik 180 derajat. Sekarang dominasinya adalah beton dan aspal. Kota jadi makin padat, makin sumpek, makin panas. Paru-paru kota yang tersisa harus kerja ekstra keras dan seringkali kewalahan. Ya, akibatnya kita semua rasain tiap hari kan? Makin banyak orang desak-desakan di ruang yang makin sempit, jalanan macetnya minta ampun, terus masalah lingkungan kayak banjir dan polusi udara. Udah kayak langganan tahunan. Inilah harga yang harus kita bayar dari pertumbuhan yang kurang terkelola. Di tengah ambisi kita ngebentuk bumi sesuai kemauan kita sering banget lupa kalau bumi juga punya agendanya sendiri. Kekuatan alam itu nggak main-main. Apa yang kita bangun puluhan tahun bisa lo rata sama tanah cuma dalam hitungan detik gara-gara gempa atau tsunami. Skala dan kecepatannya itu benar-benar di level yang berbeda dari kita. Dan disinilah titik kritisnya. Pembangunannya membabi buta,
yang nggak baca kondisi alam justru bisa jadi semacam amplifier bencana. Bangun perumahan di lereng yang rawan longsor, atau bikin resort mepet banget sama bibir pantai, itu sama aja kayak ngundang bahaya kan? Makanya sekarang cara berpikirnya mulai geser. Bukan lagi cuma soal membangun, tapi membangun ketangguhan. Mulai dari sistem peringatan dini yang makin canggih, sampai memastikan masyarakat lokal sendiri yang jadi motor penggerak saat pemulihan. Intinya adalah, kita coba hidup berdampingan dengan alam, bukan melawannya. Semua obrolan ini akhirnya membawa kita ke satu dilema besar yang jadi inti dari semua upaya pembangunan. Kutipan ini kayaknya nangkep semua kegelisahan kita. Jelas kita butuh kemajuan. Tapi kalau kemajuan itu ongkosnya adalah minjem dari masa depan anak cucu kita, apa itu masih bisa disebut kemajuan? Nah, tantangan terbesarnya yaitu menemukan titik seimbangnya. Jadi pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi, perlu nggak sih kita membangun? Jelas perlu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita membangun dengan bijak? Gimana kita bisa merancang kemajuan untuk hari ini tanpa mengorbankan bumi yang akan kita wariskan untuk generasi nanti? Nah, itu pekerjaan rumah kita bersama.